untuk Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kawan-kawan semuanya yang telah hadir di acara Zoom PT Jok Internasional. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di link ini. Kita akan mendengarkan, ini luar biasa sekali nih, malam ini kita kedatangan 3 narasumber ya. Yang pertama ada Master Kwan ya. Beliau itu seorang ahli akupuntur. Sebentar saya buka ini dulu. Apa namanya? Kurikulum PT. Iya, sebentar ya. Nah, jelas nggak di sini, Pak Ajun, Master Kawan? Jelas. Nah, ini Master Kawan ini namanya Hin Kwan, SEMM, jadi seorang ahli ekonomi sebenarnya, Master juga. Ini beliau itu lulusan akupuntur tahun 2004 ya. Sekarang masih praktik dari 2006 sampai dengan sekarang. Beliau masih aktif di daerah Tebet ya, kalau tidak salah Pak Kwan ya, Master Kawan ya. Di apartemen di sana. Yang kedua, beliau ini dosen akupuntur di Lembaga Estetik Medika, pimpinan Dr. Anggi. Beliau ini memang sering mengajar di Lembaga Estetika Medik. Sampai sekarang masih beliau aktif ya. Yang ketiga, beliau ini dosen tidak tetap pada Fakultas Fisioterapi Binawan ya. Jadi, nah ini beliau mengarang ada 4 buku di sini ya. Pengarang buku Totok Aura Wajah tahun 2009, pengarang buku Totok Pelangsingan 2011. Udah lama Master Kan ya. Ini pengarang buku Kedahsyatan Sentuhan Energi Talamus. Ini diterbitkan semua oleh Gramedia ya, penerbitnya ya, luar biasa ini. Ada Totok Wajah juga di sini ya. Nah ini beliau tuh yang terakhir itu tentang jari energi akupuntur. Oh gitu ya. Oh mungkin yang nanti ada video mungkin bisa diinikan ya. Saya putar ulang ini. Nah ini. Oke, ini sekilas pengalaman beliau. Oh ya, saya perlu perkenalkan nama ya karena ini banyak sekali peserta yang baru. Baik, nama saya Wasito dari Bogor ya. Saya join di Jiok sudah setahun ya di sini. Mendampingi Bapak Ibu di acara Zoom ya, yang kita rutin, kalau acara dengan medis itu rutin seminggu sekali ya. Biasanya ada juga Dokter Made, tapi sekarang masih jadwal masih dievaluasi ya. Nanti teman-teman kalau memang nanti ke depan berminat untuk mengikuti acara ini bisa saya sebar ke Master Kwan ya, atau mungkin di grup. Buat teman-teman yang belum gabung atau undangan Dr. Anggi, Master Kwan, nanti bisa saya share setiap ada acara acara Zoom ya. Ini biasanya dikupas dari segi medis ya. Kemarin ada Dokter Jimmy, seorang ahli dokter spesialis saraf ya. Ada juga ahli listrik ya, Pak Pit ya, dan ada beberapa dokter ya. Nah malam ini kita syukur kedatangan seorang ahli akupuntur. Beliau sudah pengalaman dari tahun 2004 ya, berarti udah hampir 26 tahun ya beliau ini menggeluti dunia akupuntur. Nah di sini beliau akan berbagi mengenai mungkin fungsi ionegatif ya, atau kartu Jiok ini, di mana bisa mengurangi, meminimalisir, dan bahkan mungkin bisa membunuh virus itu sendiri ya. Nah, yang kedua nanti ada teknis pelangsingan perut ya. Bagaimana sih metodenya, sehingga nanti teman-teman yang kayak saya kan perut agak besar juga nih, ya setengah buncit lah, tapi nggak terlalu parah ya. Saya Pak Jun mungkin mirip-mirip, gedean saya mungkin ya. Atletis loh. Nah, yang kedua nanti ada Dokter Anggi ya. Dokter Anggi akan setelah Master Kwan ngisi, Dokter Anggi ngisi di sini. Beliau selalu setiap malam Jumat atau malam Sabtu mendampingi sejak bulan Desember beliau ini ngisi ya. Nah ini akan berbagi mengenai manfaat yang negatif ya. Biasa beliau dari sudut pandang medis. Beliau ini yang memiliki Lembaga Estetika Medika di Jakarta, sebuah lembaga kecantikan. Beliau seorang dokter umum tetapi menggeluti dunia kecantikan estetika untuk wajah terutama sudah belasan tahun ya. Beliau ini sudah sekolah atau kuliah di beberapa negara ya.
sempat ke Australia, ke Filipina, di Singapura ya, dan di Dubai ya. Ini bersyukur sekali. Jadi kita sangat berbangga pada malam hari ini kedatangan satu orang dokter, satu orang ahli akupuntur, nah seorang lagi Pak Jun Sapar, seorang banker ya, sudah 25 tahun beliau di dunia perbankan dan menggeluti dunia marketing sudah cukup piawai, dan beliau memang di dunia jaringan ya memang sudah teruji, di mana beliau sudah mengikuti mungkin ada 5 atau 6 perusahaan jaringan dan selalu menjadi terdepan lah, kayak Yamaha saja ya. Nah di Jok sekarang beliau setahun cukup luar biasa, di atas 100 juta kalau untuk omset, karena beliau memang pegang omset terbesar di Ziok, karena beliau memang jaringan cukup bagus. Aduh, rame nih. Nah, beliau nanti akan berbagi mungkin sepintas karena beliau memang penutup nih. Biasanya kalau malam khusus beliau 1,5 jam sampai 2 jam. Kita kalau ada waktu bisa menyempatkan diri untuk mengikuti ke depan ya. Oke, nanti sesi setelah master kawan itu mungkin ada tanya jawab sebentar ya. Nanti Dr. Anggi. Nah, setelah itu baru terakhir Pak Jun Sapar ya. Beliau itu inspirator kalau di Jok tuh ya, yang menyemangati teman-teman di komunitas Jok ini. Oke, mungkin itu sedikit perkenalan saya pribadi dan narasumber ya. Nanti teman-teman kalau seandainya lupa, tolong di mute ketika pembicara lagi menyampaikan materi supaya nanti tidak terganggu. Apalagi Pak Jun Sapar ini kalau terganggu konsentrasinya agak terganggu ya. Nah ini, oke, untuk mempersingkat waktu kita masuk ke sesi pertama, yaitu untuk Master Khan untuk menyampaikan materinya. Master Khan nanti yang ditampilkan mau yang totok itu dulu, yang wajah? Ya wajah, dan ya tadi kan videonya sudah Pak. Ya. Video sudah, sekarang tinggal yang titik akupuntur wajah aja. Oke ya. Sudah muncul belum? Sudah ya. Oke, silakan Mas Tarkan untuk memulai. Oke, selamat malam semua. Malam. Malam Mr. Kwan, malam. Pak Ito, Bu Dr. Anggi. Jadi intinya saya akan bicara tentang bagaimana kita akan menanggulangi virus atau bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Ya kan, biasanya menurut pakar kesehatan, virus COVID-19 itu akan masuk ke tubuh kita melalui 3 cara. 1, melalui mata. Nah, biasanya teman-teman, kalau tangan kita kotor, biasanya tangan kita tidak sengaja akan mengusap-usap dekat mata, sehingga mata kita merah. Nah, virus itu bisa juga masuk ke dalam mata, membuat mata kita merah. Biasanya kita kasih obat mata, mungkin selesai, tidak menjadi bermasalah. Terus yang kedua, itu melalui mulut, melalui makanan. Seperti diketahui, makanan yang kita makan, terutama yang sudah dingin, atau yang sudah lama, atau masuk ke bakteri-bakteri atau virus, biasanya makanan itu kita akan masuk ke lambung. Nah, biasanya terjadi diare, ya kan? Karena virus itu akan menghantam kita pencernaan menjadi diare. Biasanya kita minum obat diare, kemungkinan besar sembuh. Tetapi kalau itu tidak sembuh, nah ini kita harus buru-buru periksakan ke dokter. Yang akan saya bahas malam ini, itu virus yang kita hirup melalui hidung. Ya kan? Teman-teman, menurut pakar kesehatan, dokter siapa itu mengatakan, gejala pertama kali virus atau bakteri itu masuk ke dalam, atau kita sudah terinfeksi virus,
itu biasanya ke-1 kita kehilangan penciuman, atau mati rasa. Biasanya Pak Jun atau Pak Ito, kalau pagi-pagi sederhana, kalau kita minum kopi, pahit rasanya. Tetapi kopi itu tidak rasa pahit. Itu merupakan indikasi kita kehilangan penciuman. Kopi itu akan menjadi hambar. Pertama kali kita akan tekan itu di titik di bawah dagu, seperti panah itu REN 24. Ini Pak Ito ya, tolong ditampilkan di panahnya. Biasanya itu kita tekan. Kalau kita tekan dengan jari energi itu membaik, berarti nanti kita merasakan penciuman kita mulai pulih kembali. Tetapi tidak begitu mudah ya. Biasanya titik REN 24 ini selain kehilangan penciuman, ini hubungannya sekali dengan lidah. Biasanya lidah itu berpengaruh terhadap rasa pengecapan atau rasa asam, manis, rasa manis, pahit. Di sini letak titiknya, REN 24. Mungkin Pak Ito bisa ditampilkan di panah. Oke. Itu gejala pertama, kehilangan penciuman di REN 24. Kalau istilah akupunturnya namanya cenciang. Cenciang itu titik cenciang itu REN 24. Oke. Titik kedua, biasanya kalau kita mulai terjadi bersin-bersin. Teman-teman ingat ya, kalau kita terjadi bersin-bersin, menurut pakar kesehatan, ini berarti adanya virus atau bakteri masuk ke dalam pernapasan kita. Biasanya kalau bersin itu sekali, 2 kali selesai, ya berarti sini rekam mana? Halo? Rekam sini. Bentar. Mau aku rekam? Ya. Master Kwan, maaf tadi ke mute, tadi bisa di mute, unmute. Sorry. Iya. Oke. Oke, saya ulang ya. Titik kedua yang perlu kita wasai, kalau kita terjadi bersin-bersin, berarti ada virus atau bakteri masuk melalui pernapasan kita. Daya tahan tubuh kita melawan, terjadi bersin, sehingga virus itu dikeluarkan. Kalau bersinnya itu selesai dalam waktu singkat, berarti tubuh kita bisa melawan virus. Titik yang akan kita lakukan, 1, di pinggiran hidung. Di pinggiran hidung, oke, ya di titik sana. Itu biasanya kalau kita tekan, Pak Ito ya, di pinggir hidung, itu kalau merasakan nyaman, terus napas kita membaik, ini biasanya tepat titiknya, dan gejala flu itu akan hilang dengan sendirinya, kan? Terus titik ketiga, kalau virus itu masuk ke dalam tubuh, kita mulai kehilangan kesadaran atau mulai fly gitu, titiknya itu di bawah hidung, Pak. Ya persis di sana, ya kan? Itu istilahnya 26. Kalau kita akan pingsan atau gejala pingsan,
atau tidak sadarkan diri, di sana adalah titik memberikan oksigen ke otak. Tujuannya supaya kita sadar, sehingga tidak terjadi pingsan. Ya, halo? Iya. Oke. Biar ada suaranya. Tolong Iya, di suaranya doang. Bu Halimah, tolong di ini di Semit mah bisa dari sini ya. Ya. Oke. Mau direkam suaranya ini. Tolong di mute Pak. Ini saya nggak bisa mute ya di sini. Udah di mute Pak, di mute. Saya udah di mute Pak. Enggak, yang siapa yang rame? Halo? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi titik ketiga itu di bawah hidung. Kalau terjadi kehilangan kesadaran kita atau mau pingsan gitu Pak, atau istilahnya vertigo, titik di sana Pak. Selanjutnya, menurut pakar kesehatan bahwa virus itu masuk melalui hidung, biasanya itu terjadi gejala flu, pusing, ngantuk. Nah, itu tadi titiknya itu di pinggir hidung, di atas hidung, di bawah hidung. Terus itu kita tekan menghindarin supaya menghilangkan pusing di titik yintang, Pak, titik yintang. Di daerah mana tuh, Mas Tekon? Ini di antara dua alis, Pak. Sini, Ya. Yingtan. Oh ya, kalau di tengah-tengah ini ya, di atas hidung. Ya. Terus satu lagi di titik BL1, Pak, di antara dua rongga mata itu, Pak, BL1. Ya, sana ya itu. Ya, itu benar, Pak. Itu kanan kiri, Pak. Oh gitu ya. Dengan dua jari kita. Itu kalau terjadi pusing, migrain, mulai terjadi flu, sinus, terus titik yang satu lagi EXN4 di pinggir cuping hidung, Pak, cuping hidung. Cuping hidung. Sini, X. Ya. Kita tekan begini. Ya kan? Ya kan? Nah, itu untuk ngatasin flu gitu, Pak. Oke, teman-teman. Saya mempunyai pengalaman, tetangga satu kompleks saya sudah terkena virus COVID-19. Dia cerita melalui WA. Biasanya virus itu kalau sudah mengalami gejala flu, pusing, mulai vertigo, mulai kehilangan kesadaran, penciuman, biasanya dia akan menyerang ke sistem pernapasan kita. Itu biasanya kurun waktu antara 6 sampai 8 hari. Teman saya cerita, biasanya kita terjadi tenggorokan itu sangat panas sekali, Pak, di daerah kerongkongan sini. Kalau tadi kita kasih jiok di antara tenggorokan sini, ini Pak Ito, bisa ditampilkan di bawah sini. Ini Pak. Oh ini sini. Sini nih Pak, tuh. Kalau di titik atas itu di pita suara itu namanya liancian, Pak. Liancian itu titik pita suara. Biasanya virus itu akan masuk ke sana, kita kehilangan suara, Pak, biasanya, Pak. Suaranya menjadi serak, ya kan? Iya. Itu tenggorokannya sakit. Ini yang paling berbahaya mengganggu pernapasan itu batuk, riaknya banyak sekali, Pak. Iya. Untuk menghilangkan riak itu di titik liancian di sini nih, Pak. Ini saya gambarkan ya. Titik liancian. Terus dengan titik di tenggorokan ini tiantu namanya, Pak. Di tenggorokan di jakun sini nih, Pak. Iya. Tentu kalau kita pakai jiok, kita tempelkannya jiok di sini, kita kasih sapu tangan atau tadi alat, kita sebelum tidur tempelkan di sini, ya kan?
Giok. Nah, ini pasti aman, Pak. Apalagi sekaligus saya taruh 3 keping di sini. Pasti aman, Pak. Iya. Selamat tidur kita tempelkan, pasti virus-virus itu akan terkikis dan pernapasan kita, batuk kita akan mereda. Oke, teman-teman, untuk menghilangkan virus itu kira-kira yang saya bisa share. Yang paling urgent itu sebelum virus itu masuk ke tenggorokan, titik yang paling urgent itu titik di pita suara dengan titik tenggorokan. Ini yang kita jaga, istilahnya ini gawang terakhir virus itu akan masuk ke sistem pernapasan kita, 2 titik ini, Pak. Makanya perlu dibantu giok, tempelkan di sini sebelum tidur, ya sebanyak mungkin, Pak, supaya virus itu terkikis. Karena teman saya cerita, pada hari ke-7, ke-8 dia bilang, itu napas dia sudah sangat sesak-sesak sekali. Berat betul, biasa berat emang. Ya, kalau sampai dia teman saya cerita, kalau saya sampai hari ke-8 itu nggak sembuh, saya bakalan masuk ICU. Terus yang paling celaka itu harus memakai ventilator, alat untuk membantu pernapasan kita. Dan yang paling gawat lagi, Pak, ini di sini dibolongin. Itu karena di sini banyak sekali reak yang tidak bisa dikeluarkan dengan pernapasan kita atau dengan air liur kita, sehingga sangat mengganggu pernapasan, sehingga dikeluarkan reaknya itu dibolongin, Pak, di daerah sini nih. Oke, teman-teman, itu saya yang bisa share tentang gimana caranya kita bisa mengatasi virus. Kebetulan saya punya giok, tiap hari saya sudah antisipasi. Setiap malam pasti saya akan taruh giok di daerah sini. Itu untuk mengatasi, menghilangkan virus atau bakteri atau racun-racun yang ada di tenggorokan kita, di sistem pernapasan kita. Ya kan? Sekian tentang masalah menghilangkan virus. Ya, mau dijeda dulu bertanya, nanti disambung dengan yang pelangsingan perut atau boleh, gimana? kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan. Teman-teman, ada waktu nih sebelum lanjut ke teknik pelangsingan perut ya. Ada yang mungkin ada yang perlu dipertanyakan ke Master Kwan ya, berhubungan dengan masalah tadi penempatan giok untuk ya mengurangi atau membunuh virus ya. Tadi sudah jelaskan bahwa penempatan memang paling pokok itu di daerah pernapasan di sini ya, di daerah leher di sini ya. Silakan kalau ada yang silakan kawan-kawan, kalau ada yang mau dipertanyakan bisa langsung di unmute, nama siapa dan apa pertanyaannya. Silakan kalau ada ya. Dipersilakan untuk kawan-kawan. Saya masih menyimak nih kalau kalau mau bertanya silakan di unmute, perkenalkan nama ya. Ini. Oke. Kalau tidak ada mungkin dilanjut ke ini Master Kon ya untuk metode pelangsingan perut ya, karena ini banyak berminat nih kayaknya bapak-bapak ini agak perutnya nih agak banyak makan kayaknya nih atau ibu-ibu juga kayaknya semangat sekali kalau untuk melangsingkan perut nih. Pak Agus AM juga dari Tasik kayaknya berminat juga ini. Perut saya udah kurus ya Pak Warsito. Udah kurus ya? Oh, udah. Master kawan, untuk ini apakah mau ditampilkan videonya dulu atau sebentar saya lihat dulu ya. Belum muncul videonya ntar di ini. Atau nanti Master kawan sampaikan dulu lah teknik ininya. Ini berhubungan dengan
Video dulu Pak, video dulu Pak, tampilkan. Bentar, videonya tadi sudah saya download, tapi bentar ya. Next video. Bentar, saya ini dulu. Oh, ada, bisa nih ya. Ini Master Quan. Oke nih, ini saya sambil cari file yang ini saya putar ya, tadi teman-teman ada yang belum ada video Master Quan yang beliau buat. Saya sambil nunggu yang lain saya putar dulu. Oke. Hai guys, teman-teman sahabat. Ini ada kartu magnet Giok yang mengandung ion negatif 23.000. Nah, ini fungsinya untuk menyerap virus atau racun-racun baik yang ada di rongga hidung maupun ada di tenggorokan. Nah, pertama kali kita bisa pakai kartu ion ini bersama dengan masker guys ya, ditempelkan di masker. Nah, dipakai begini. Otomatis kartu ion ini akan menyerap semua udara yang akan masuk ke dalam pernapasan kita, sudah dibersihkan dari virus. Terus yang kedua, kita akan bernapas dengan udara yang kandungan ionnya cukup tinggi sampai 23.000, jadi sangat-sangat buat tubuh manusia. Oke, kedua guys, kalau kita sedang ada gangguan sakit tenggorokan atau virus-virus itu masuk ke dalam rongga tenggorokan, ini kartu yang negatif Giok ini bisa ditempelkan di lokasi tenggorokan. Tinggal ditempelkan begini. Nah, ini bisa dipakai dalam keadaan kita duduk santai maupun menjelang tidur. Dengan otomatis semua virus-virus yang ada di tenggorokan, di pita suara, dan di lasofaring itu semua akan terkikis melalui kartu ion negatif dari Giok sampai 23.000. Terima kasih guys. Oke, itu tadi bentar saya buka dulu ya. Nah, ini sudah ada. Tuh. Nah, tapi ini agak vulgar ya, tapi kita melihatnya dari sudut pandang olahraga ya. Karena ada perut perempuan yang sangat seksi dan langsing ya. Oke, Mas Rekan, saya izin saya share dulu ya. Ya. Bentar. Udah kelihatan ya? First of all, make your back straight, take your pelvis in, put your shoulders down, inhale with your nose, exhale with your mouth, and take your belly in and out, 5 seconds, 5 times. So let's start. Five, one more time. Do not move your shoulders. So if you repeat this exercise every day, every morning, evening, 5 minutes, you're gonna have nice belly shape and good belly dance technique. Good luck. Oke, itu sudah diputarkan. Jadi saya juga heran, perempuan apa maksudnya begitu kurus, bukan kurus berarti langsing ya perutnya. Nah, mungkin Mas Rekan bisa menjelaskan dari video yang tadi ditampilkan, silakan Mas Rekan. Oke, teman-teman, selamat malam semua. Saya
bicara pelangsingan di sini, artinya gimana caranya kita mengurangi lingkaran perut dengan bernapas dengan diafragma tulang belakang. Nah, pada saat kita napas, otot perut ditarik ke dalam. Pada saat buang napas ke tulang belakang. Nah, kalau akan dilakukan berturut-turut, itu otot perut akan terjadi seperti video tadi, Pak. Tapi harus benar-benar dilatih. Nah, ini Pak Ito nanti ditampilkan gambarnya ya, gambar apa yang tadi ada presentasi tadi, Pak ya. Saya mau menjelaskan dulu Pak, konsep pelangsingannya Pak ya. Teman-teman, yang saya maksud di sini, itu ada titik-titik akupuntur, nanti Pak Ito bisa menjelaskan. Satu, itu di 5 jari di atas pusar, disebut Chungwan atau Ren 12. Teman-teman, di sana pusatnya titik lambung atau titik gas lambung. Teman-teman, kalau teman-teman bisa melakukan pernapasan diafragma tulang belakang, otomatis akan mengeliminasi adanya gas lambung di dalam tubuh. Terus yang kedua, ini berhubungan dengan teknik pernapasan. Kalau kita mengendaki supaya bernapas panjang, kita harus melakukan pernapasan diafragma. Karena apa? Pada saat kita menekan otot perut ke dalam, pada saat napas, itu aliran oksigen dari huiyin, dari tulang ekor di paling depan, tulang kemaluan di bawah itu akan menarik ke dalam tengah perut, itu disebut diafragma, itu akan menghantarkan banyak oksigen ke dalam tubuh. Sehingga kita akan lebih fresh. Ini zamannya COVID ini penting sekali pernapasan diafragma ini, karena kita yang tadi saya sebutkan, biasanya kalau penyakit dari perut itu bisa terjadi dari gas lambung. Gas lambung itu kalau tidak bisa dikeluarkan lewat pernapasan kita, itu sangat berbahaya sekali, yang disebut GERD. Nanti Pak Ito bisa ditampilkan ya gambar saya itu. Di atas di atas 5 jari di atas pusar, itu pernapasan lewat dada atau di sini titik pusat imun tubuh, ya kan? Terus kita keluarkan lewat pernapasan kita. Teman-teman, yang saya katakan tadi, kunci pelangsingan di sini adalah gas lambung. Saya pernah ngarang buku di Totok Pelangsingan, itu di sana saya sebutkan kegagalan pelangsingan kita. Kalau kita mempunyai gas lambung, jangan bicara pelangsingan Pak, karena pasti akan gagal. Kenapa? Kalau kita gas lambung tinggi, kecenderungan kita cepat lapar, makan Pak, pasti larinya. Ya kan? Kenapa? Kalau gas lambung tinggi, kecenderungan perut kembung. Biasanya kita setengah dipaksa harus diisi makanan, kalau enggak perut sakit Pak. Tapi kalau kita menggunakan pernapasan diafragma, kita kecenderungan kita bisa menahan lapar. Yang konsep kedua Pak. Jadi kita kecenderungan kalau kita menggunakan pernapasan diafragma tadi tulang belakang, itu kadar oksigen di dalam tubuh kita banyak, kita tidak cepat lapar. Mungkin Pak Ito bisa jelaskan di slide saya. Yang ini bukan Dok, Pak Mas Akaun, yang energy key circulation bukan? Ya, benar tuh.
Sebentar, saya coba kalau yang di bahan yang kemarin ada juga kayaknya sih yang di sebentar ya. Di bahan pakon ada kayak yang di sini sebentar. Yang energy circulation. Sebentar ya. Nah, ini ya. Ya. Oh, benar, benar. Ini ya. Teman-teman ya. Itu ini Pak Ito ya. Tadi saya katakan kalau perlu nanti kita akan praktek bersama. Kita pelangsingan dengan menempelkan jok di daerah perut kita. Nanti akan merasakan kadar oksigen itu naik ke dalam tubuh. Kita akan merasakan lebih nyaman, Pak. Ini teman-teman. Nanti titik pelangsingan di sini yang paling penting. Ini pusar. Di atas pusar itu rem 12 itu yang ada panah, ada bolpen. Itu titik rem 12 itu namanya Chungwan, itu tempat adanya lambung atau gas lambung. Terus 3 jari di bawah pusar itu disebut Dantian, Pak. Dantian. Dantian itu merupakan pusat dari energi tubuh kita. Oke, teman-teman, pada saat kita napas, jari kita tempelkan 5 jari di atas pusar, 1 jari, 3 jari di bawah pusar. Pada saat kita napas, otot perut kita tekan ke dalam. Terus kita buang napas di tulang belakang. Energi itu akan lari ke bawah. Pada saat kita napas, energi akan ke atas. Terjadi counterflow. Itu kalau kita lakukan terlatih, perut kita akan mengecil. Kalau teman-teman mau praktek langsung boleh. Mas Rekwan, kalau untuk napas yang tulang belakang gimana itu? Karena kita masih awam nih. Ya. Kan narik napas tuh. Ya, sekali lagi nih Pak Ito ya, saya ulang ya. Ya. Saya ulang teman-teman ya. Ini sekaligus kita praktek bersama. Pak Ito, saya tampilkan posisi saya ya, oke? Iya. Ya, kita Ini coba ikutin. Jok ini saya ada tiga piece ya kan? Ini saya berdiri, saya pakai ikat pinggang. Wah, ini sarung tinju nih. Ya. Sarung tinju apa? Sabuk juara tinju nih. Ya. Besar. Kita ikat kencang-kencang di sini. Kita ikat sekencang mungkin di bawah, pas di pusar, di atas pusar. Kita tempelkan jok 3 buah di bawah pusar, pas di tulang sini, oke. Nah, terus kita, kalau teman-teman mau ikut melatih sebentar boleh, cukup sederhana. 1 jari tempelkan 5 jari di atas pusar, yang 1 jari lagi 3 jari di bawah pusar. Oke. Waktu kita napas, otot perut masuk ke dalam, energi naik ke atas, kita buang napas, kita fokus pikiran kita, larikan di tulang belakang, energi akan naik ke atas. Kalau sudah terlatih, otot perut kita tuh selalu akan menekan ke dalam, Pak. Ke dalam terus. Otomatis, kalau kita latihan nggak sampai 5 menit, 10 menit, lingkaran pinggang kita akan berkurang 2 sampai 3 cm, Pak. Berapa lama tuh, Mas Rekwan? Ya, kita coba Seminggu kah? 10 menit. Enggak, maksudnya terjadi penyusutan. Ya. Jadi karena waktu terbatas, nanti kita akan mengadakan sesi khusus
tentang pelangsingan ini. Oke. Tapi teman-teman sekali lagi, yang saya maksud di sini bukan berat badan. Saya nggak menjamin masalah berat badan ya, tapi yang Lingkar perut ya, lingkar perut. Ya, tadi saya sebutkan dengan pelatihan pernapasan diafragma tulang belakang, kesatu itu menghilangkan gas lambung. Terus yang kedua, meningkatkan kadar oksigen ke dalam sistem pernapasan kita. Ketiga, kita akan menarik energi dari tulang kemaluan sampai ke atas. Ya mengerti sendiri ya. Jadi bagi kita semakin tua, semakin lansia, perut kita itu akan menuju ke bawah, Pak. Akan kendor sampai ke bawah. Sehingga kita kalau mengadakan pelangsingan hampir dikatakan mustahil kita akan langsing karena perut kita akan kendor sampai ke bawah, Pak. Kalau kita tiap hari menarik energi selalu ke atas, otot-otot perut kita tuh akan terlatih seperti fleksibel, Pak. Pada saat tadi saya ikat pinggang saya sekenceng-kencengnya, saya tidak merasakan sakit, tapi makin nyaman gitu, Pak. Apalagi kita kasih jok taruh di sini, itu merasakan energi dari bawah tuh akan lari ke atas, kadar kita turun pada saat kita buang napas lari ke bawah, kita merasakan terjadi energi circulation itu, Pak. Jadi energi berputar istilahnya gitu. Saya rasa ini Pak Ito yang saya katakan, kalau kita lakukan, saya jamin lingkaran perut kita akan berkurang segera. Terus yang kedua, kita menghilangkan gas lambung, meningkatkan kadar oksigen, meningkatkan kesehatan terutama bagi wanita yang sudah melahirkan, otot-otot perut itu akan dilatih, akan lebih kencang, kan? Kalau lelaki itu ada gangguan prostat juga akan membaik otomatis, Pak. Karena aliran energi dari tulang kemaluan itu huiyin itu akan naik ke atas, terjadi otot perut itu lebih fleksibel. Seperti Pak Ito, Pak Jun, tadi saya katakan, 3 jari di bawah pusar itu merupakan pusat energi kita Tantien. Nanti Pak Ito, kalau kita ada waktu, kita akan bicara Tantien ini. Ini sangat menarik, Pak. Itu kalau di istilah Qigong, itu sebagai the second brain of our body, otak kita kedua, Pak. Otak cadangan kita ada di sana, pusat energi kita di sana. Kalau kita terjadi depresi, kita alihkan pikiran ke sana, itu terjadi meditasi. Karena teman-teman, saya ini praktisi energi yang sudah cukup lama, lebih dari 16 tahun. Pernah saya share berkali-kali, Pak Ito, Pak Jun, saya tiap seminggu 2 kali itu saya mengikut jalan energi Pakwa, Pak. Jadi Tantien itu kita kuatkan sambil kita menyerap energi alam semesta, air terjun, kita visualisasi ada di masuk energi dari air terjun, sungai yang deras, pegunungan. Kita merasakan energi negatif, apalagi dibantu dengan jiok, kartu jiok. Itu sangat luar biasa energi masuk ke dalam tubuh kita, Pak. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin nggak mau disampaikan ke saya, bisa langsung lewat admin host kita, Pak Ito, pasti akan saya jawab. Terima kasih. Oke, Master Kwan, terima kasih. Kita kasih approach buat Master Kwan ya. Ini luar biasa sekali, lah berbagi ilmu ya. Pertama tadi yang berhubungan dengan masalah virus ya. Yang kedua ini masalah mengurangi lingkar perut sebenarnya ya, bukan langsing dalam arti seperti yang dijanjikan di media ya. Tetapi Master Kwan itu dengan ada pelatihan pernapasan, lingkar perut akan menyusut ya, Master Kwan ya.
Ya, Nah, ini sebuah alternatif yang tidak perlu mungkin pola makan mungkin tetap bisa seperti biasa, tetapi dengan olah pernapasan. Nah, ini kayaknya perlu sesi khusus Mas Arkan untuk kita perlu sesi khusus yang agak lama. Nanti teman-teman memang kalau memang berminat nanti kita buatkan jadwal ya. Kita buatkan jadwal sehingga Mr. Kon nanti bisa memberikan berbagi ilmu lah mengenai masalah untuk pengecilan lingkar perut. Oke, teman-teman, silakan kalau ada yang mau bertanya.